ini? Apa nih? Hai semuanya. Halo. Kembali lagi nih bersama aku Laura dan Aku Julio di Nah, pasti pada podcast. kangen kan sama kita. Karena udah lama banget nih kita gak ngisi ya. Betul. Udah sebulan aja ya Cilora ya podcast kita nih jalan. Iya nih. Sekarang kita ketemu lagi nih. Wih. Oh iya. Gimana nih, sehat-sehat kan semua? Sehat. Aku sehat sih. Aku cuman batuk pilek sama masuk angin doang. Ditato dikit lah. Ya, makanya kamu tuh udah aku bilang rajin-rajin minum vitamin dan minum air putih nih yang banyak. Nah, buat teman-teman semua juga jangan lupa makan vitaminnya dan minum air putih yang teratur nih. Makanan yang sehat. Ingat protokol kesehatan. Betul, makanan juga harus dijaga, nggak boleh sembarangan nih. Setuju banget. Oke, hari ini nih kita bakal bahas apa aja sih kegiatan kita berdua di rumah. Dan mungkin teman-teman nih bisa nih kegiatan apa sih di rumah. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga akun Instagram kita, YouTube kita, dan juga podcast kita. Sama untuk Instagram dan YouTube di Light Generation. Dan podcastnya Cerita Kita minggu ini. Ada apa nih? Agar ini Cilaura ya. Sebentar, agar kita bisa tahu update Light Generation tuh kegiatannya apa aja. Soalnya Light Generation itu paling mantap. Betul banget nih. Oke, kita langsung aja nih ya. Seperti tadi aku udah bilang nih, kita hari ini tuh bakal membahas apa sih yang dilakukan, kegiatan apa aja sih di rumah. Aku mau tahu dari kamu dulu dong, Julio. Sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang anak, aku mulai dari hari Senin aja kali ya. Dari hari Senin itu namanya seorang pelajar berarti dia tugasnya belajar, dan yang sekarang lagi pandemi sekolahnya online kan ya Cilora ya. Berarti aku tuh bangun jam 7. Jam 7 tuh jam 10, sebelum jam 7 biasa aku udah bangun, doa pagi, dan terima kasih udah dikasih nafas. Sebentar saya juga akan melakukan aktivitas, Tuhan berkati, berikan saya hikmat untuk belajar juga. Terus belajar sampai jam 12-an itu. Dari Senin sampai Jumat itu jam pelajarannya ada yang dapat 5, ada yang dapat 6. Jadi acak. Nah, pas hari Senin ini jam 12 udah. Biasa aku nih rahasia negara aja ya. Biasa kalau mau nge-zoom doang baru mandi. Kalau misalnya kagak ada zoom kosong, mandinya nanti siang. Sore. Aku masih inget mandi ya, nggak kayak saudara saya. Tapi saya nggak mau nyebut merek ya, kode ini. Jangan gitu dong. Oke, lanjut ya. Nah, biasa kalau misalnya umumnya aja deh. Aku mandi misal jam 12. Habis itu lanjut makan. Setelah itu biasanya kalau misalnya masih ada tugas dilanjutin dulu tuh. Kadang batas pengumpulannya jam 3. Udah kan, misalnya udah bebas. Seharusnya itu udah kosong dong. Biasa aku isi dengan main HP, terus bermain game juga, atau kadang bantuin si mama gitu kan. Aduh, bunyi apa itu? Atau kadang bantuin si mama misalnya nyapu atau cuci baju atau apa ya, misalnya ya rapiin kamar. Kamar itu adalah salah satu tempat yang paling PW seharusnya teman-teman ya, tempat kita beristirahat. Kalau misalnya nggak bisa dibuat nyaman, nggak dibuat bersih, ya gimana kita mau beristirahat dengan baik dan benar, bukan dengan tenang ya. Kalau dengan tenang beda lagi kisahnya kan. Oh, beda lagi dong. Beda konteks itu. Iya, makanya. Oh, berarti rapiin kamar sendiri nih ya. Iya dong. Harus sendiri nih. Aku tidur sama Ko Gunawan, Kodeni kan. Jadi aku tidurnya berdua sama Ko Gunawan, satu kasur, terus Kodeni di sebelahnya. Nah, kan mereka udah kerja, berarti pergi pagi, pulangnya malam. Jadi ya kalau soal bersih-bersih turunnya ke aku lagi gitu. Kadang emang suka ngedumel sendiri sih. Yang biasa dipanggil mama tuh selalu aku kan. Kenapa ini nggak para tetua gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kita lanjut ceritanya. Biasa aku tuh main HP, mungkin nggak main HP juga sih.
bisa juga nemenin mama nonton TV. Nah, jam 5-an itu olahraga. Aku lumayan suka olahraga karena merasakan dampak yang luar biasa dalam tubuh. Yang biasanya dulu kalau misalnya melakukan aktivitas misalnya 30 menit itu udah kayak capek sendiri gitu loh. Terus sekarang ini gara-gara demen olahraga, misalnya waktu itu tahun kemarin tahun baruan nih Cilora. Biasa kalau tahun baruan kan kita makan-makan gitu ya Cilora ya, bakar-bakaran ya. Iya, ngumpul-ngumpul. Nah, selesai bakar-bakaran tuh biasa ada yang barang-barang kotor atau makanan yang belum dirapiin. Itu tuh koko aku, mama papa itu udah pada duduk-duduk sendiri. Nah, aku ini nggak tahu kenapa kayak masih bisa aja tuh ngerapiin ini, ngelipat karpet. Terus sampai si mama bilang, "Wih, si Jo hebat juga nih masih bisa bisa tahan kan. Mantap juga saya ya." Nah, rajin ya. Rajin banget. Karena ada desakan aja biar rajin. Wah, loh. Oke, setelah olahraga itu biasa jam 6 mungkin ya. Jam 6 aku mandi. Nah, setelah mandi ya udah tuh kadang lanjut lagi ke kamar main HP atau ke kamar mama gitu kan. Ngobrol-ngobrol aja. Ya sampai mungkin jam 11-an mungkin ya, jam 11-an aku baca Alkitab tuh. Aku udah mulai membiasakan diri sebagai umat Kristiani, teman-teman. Masa iya kita nggak ada dorongan untuk baca Alkitab sih teman-teman. Ya jadi saya baca Alkitab 4 pasal. Nah habis itu saya doa malam tuh teman-teman. Nah udah tuh hari Senin habis mungkin jam 12 kurang kali ya saya tidur. Bangun lagi hari Selasa ya jam 7. Kegiatannya sama tuh kayak gitu. Tapi kadang saya Selasa itu minggu ke-1 sama ke-3 ada pemuritan. Pemuritan ini sangat amat berguna teman-teman. Karena di situ kita banyak mengenal nilai-nilai mulai dari excellent, small matter, hal-hal perkara kecil, terus goal setting ya. Cilora gimana bisa dibagi tentang pemuritan yang pernah ngalamin? Wah, goal setting sih yang paling membekas. Dan kamu udah dapet belum ya? Yang paling membekas itu tuh itu loh, yang makan-makan yang gak suka. MDSK. Apa ya namanya? Yes, MDSK. Menang betul. dalam segala apa tuh keadaan. Singkatannya? Menang dalam segala Menang keadaan. Dalam segala keadaan. Yes. Iya, di situ aku bocorin dikit MDSK ini, misalnya kita nggak terbiasa sama hal-hal yang nggak kita suka, tapi kita mulainya dari makanan teman-teman. Kalau misalnya kita pikir kita bertamu ke rumah orang, misalnya ke teman kita, terus kita dikasih jengkol, terus kita nggak suka nih misalnya, masa ya kita bilang aduh apaan sih nih makanan, terus kita banting atau kita lempar, teman-teman kan nggak menghargai. Wah, kan enak ya. Atau kita bilang ke mamanya, tapi sebenarnya apa nih Cilora? Tapi sebenarnya jengkol tuh enak loh. Nah iya itu. Setelah aku ikut MDSK tuh kayak jengkol enak loh. Sangat serius. amat itu. Sekarang jengkol aja lebih mahal dibanding daging ya Cilora. Betul. Lebih Betul berharga. Oke, lanjut. Abis aku biasa pemuritan jam 8 malam, abis itu selesai jam 10. Lanjut lagi tuh jam 11-an baca Alkitab terus doa malam. Ya terus ingat hari Senin kemarin itu seharusnya pas hari Senin saya ada komsel juga teman-teman. Light Generation mengadakan komsel setiap jam 7:30. Jadi buat teman-teman yang rindu untuk bercerita, untuk sharing, bisa ikut komsel. Langsung DM aja ke admin Instagram kita. Lanjut ke hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat itu hampir mirip sama hari Senin. Cuman bedanya kalau hari Jumat aku selesainya lebih cepat jam 10-an. Jadi waktu mandinya juga lebih cepat. Lanjut hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu aku biasanya bangunnya agak lebih siang ya. Nama juga libur. Jadi refreshing. Hibernasi sebenarnya tuh. Hibernasi. Bangun misalnya jam 10-an mungkin ya. Atau jam 9 deh. Ini mah bagusnya aja. Biasanya lebih siang lagi. Nah biasa. Waduh. Nggak ya, aku bangun terus
aku minum. Iya, aku juga ada peliharaan, aku kasih makan dulu peliharaannya. Nah, tiap hari Sabtu itu aku Apa tuh? sugar Nggak tahu glider. deh. Ih, asik Iya banget. dong. Itu buat menemani waktu kekosongan sih. Aku juga ada empush. Push. Nah, biasa aku mandiin kandangnya tuh tiap hari Sabtu. Jadi ya siangan gitu jadwal aku mandiin kandang. Nah, kadang aku suka bantu pelayanan di lighting. Itu tuh latihannya jam 3-an. Jadi mandi itu terus berangkat ke gereja jam 2:30 sampai latihan sampai jam 5. Terus ada doa pekerja, doa korporat. Biasa doanya di antara di rumah kalau misalnya nggak pelayanan, nggak dapet jadwal, atau ya di gerejanya sekalian aja. Terus abis itu pulang atau pergi gitu biasa bareng sama keluarga. Keluarga aku ya, bukan keluarga tetangga. Kan takutnya diusir Loh. kan. Beda Atau keluarga. jangan-jangan keluarga saya? Iya, Loh. pantesan aja saya ketemu Nael tadi. Oke, Wah. lanjut hari Minggu. Hari Minggu, hari Sabat ya, teman-teman, waktunya kita beribadah. Aku bangun pagi itu jam 8 mungkin ya, atau kalau misalnya ada aku bantu pelayanan itu jam 7. Karena nyampe gereja tuh harus nyampe jam 8, jadi setengah jam persiapan, terus nyampe gereja, terus bantu-bantu latihan lagi gladi bersih. Terus ibadah jam 10 nih. Aku biasa kalau misalnya dari yang ibadah di rumah ya, karena sekarang lagi pandemi, berarti kita ibadahnya streaming teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi rasa rindu kita terhadap Tuhan. Lanjut ibadah tuh sampai jam 11 di channel GBI Citra 2. Jadi teman-teman yang ingin beribadah setiap minggunya, kita streaming di channel sana. Setelah itu udah selesai, aku makan mungkin ya. Terus ngobrol-ngobrol tuh, biasa orang rumah semuanya ada. Jadi ngumpul ngobrol atau pergi jalan-jalan. Terus pulangnya, misalnya kalau pergi pulangnya malam, terus baca Alkitab lagi, terus tidur deh, doa. Gak kerasa udah hari Senin lagi aja. Udah deh gitu. Berarti keulang terus ya setiap Iya, minggunya setiap ya, bulan, kayak gitu setiap ya. minggu, setiap hari. Sekarang aku udah selesai itu ceritanya. Mau denger kisahnya Cici Laura bagaimana? Aku, wah, kayaknya kalau denger Julio tadi produktif sekali nih ya setiap harinya. Oke, dimulai dari hari Senin nih. Kalau aku sih singkat aja ya. Dimulai dari hari Senin. Jadi, guys, di hari Senin itu sebenarnya hari yang paling sulit buat aku karena Sulit kenapa tuh? kenapa? Aku dapat mata kuliah yang jam 7:30 pagi. Waduh. Dan buat anak kuliah tuh ya, jam 7:30 pagi itu udah pagi banget loh. Aku harus mulai dengan dress up, harus pakai kemeja, harus dandan, dan nge-zoom video conference itu harus on cam. Waduh. Itu tuh jadi wah udah pagi kan ya kan. Mandi juga kayaknya ngasal tuh mandinya ya. Mandi juga ngasal, terus juga masih muka-muka bantal gitu. Tiba-tiba harus on cam ya kan. Abis aku kuliah biasanya oh ya sebelum kuliah nih biasanya kalau bangun itu doa dulu. Nah kalau tadi Julio tuh baca Alkitabnya di malam, nah kalau aku nih nggak nentu nih, kadang di pagi, kadang di malam juga. Dan bisa aja kadang kalau lagi senggang aku baca Alkitab kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih nggak ada jadwal tertentu buat baca Alkitabnya. Biasa aku doa pagi, lanjut sama kuliah, terus paling kalau nggak ada kerjaan. Jadi by the way, nih aku udah kerja juga ya guys. Udah kerja buat bantu-bantuin keluarga lah, kayak gitu. Kalau aku gak ada kerjaan, biasanya aku bantuin mama. Dan kalian mungkin sebagian udah tahu nih, aku punya adik kecil yang harus aku jagain. Jadi kalau gak ada kegiatan, ya pasti main deh sama dia. Jagain.
Ya latihan jadi mamah gitu. Asik, mama muda. Iya, latihan dulu ya. Oke. Terus biasanya ini lakuin sampai sore. Kalau hari Senin itu kan biasanya ada komsel tadi, bener. Nah, di jam 7:30 malam itu biasanya aku komsel. Sampai malam, ya cerita-cerita gitu. Sampai malam, udah biasanya aku baca Alkitab. Kalau di pagi atau di siangnya aku belum baca Alkitab. Kalau tadi aku denger hebat banget nih, Julio udah 4 pasal setiap hari. Nah kalau aku nih lagi seneng banget karena ada progres. Aku dari baca 1 pasal setiap hari, sekarang aku bisa loh 2 pasal atau bahkan 3 pasal setiap harinya. Keren, ada perkembangan. Iya betul banget, ada perkembangan. Nah setelah aku baca Alkitab, biasanya aku renungan gitu. Habis renungan, biasanya aku seneng banget nih nyanyi-nyanyi praise and worship gitu-gitu biasanya sebelum tidur. Nah nanti aku dengerin lagu deh sampai ngantuk, dengerin lagu rohani sampai ngantuk, berdoa, habis itu tidur deh. Nah lanjut di hari Selasanya. Di hari Selasa ini sebenarnya hari yang paling berat. Karena apa? Jadwal kuliahnya tuh padat banget deh pokoknya. Dan sebenarnya ini tuh dilakukan setiap harinya. Kalau tadi mungkin beda-beda ya. Kalau Julio. Kalau aku dari Senin sampai Jumat itu kayaknya kurang lebih sama deh. Kayak gitu-gitu terus. Paling kuliah, kalau nggak kerja. Kayak gitu. Dan di hari Sabtu, biasanya aku sama teman-teman aku itu ada kegiatan baca Alkitab dan doa bareng. Dan ada doa korporat juga nih. Jadi double-double gitu deh. Jadi hari Sabtu itu aku khususkan dan spesialkan untuk Tuhan. Kayak gitu. Nah lanjut di hari Minggunya. Di hari Minggu itu biasa aku bangun paling pagi. Biasa jam 6 udah bangun. Buat pelayanan, ibadah, dan kumpul-kumpul keluarga gitu deh. Iya, betul. Gitu sih kalau dari aku. Kita juga ada ini ya, Cilaura ya, pelayan di sekolah minggu. Kadang. Iya bener, kita juga kan ada pelayanan di sekolah minggu. Jadi bangunnya pagi, setiap hari Minggu. Berarti Cilaura kurang lebih setiap harinya seperti itu ya, setiap minggunya Iya ya. betul. Nah, aku keinget sama satu tokoh di Alkitab namanya Daniel ya, dari Perjanjian Lama. Nah, dia ini salah satu orang Kristen yang sangat mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Sampai kalau teman-teman penasaran ceritanya gimana, bisa langsung baca aja di Alkitab, di kitab Daniel. Di situ Daniel ini sangat takut pada Tuhan. Dia ini udah dikasih kepercayaan sebagai pejabat tinggi di sebuah kerajaan ya. Dia pimpin banyak hal, megang banyak hal. Tapi dia masih sempetin, bukan sempetin juga sih. Dia memberikan waktunya buat Tuhan, teman-teman. Dia taat, ceritanya misalnya dia disuruh makan persembahan dari raja, tapi dia lebih memilih sayuran. Dan yang paling spesialnya, dia setiap harinya berdoa kepada Tuhan 3 kali, teman-teman. Seorang pejabat tinggi yang punya kesibukan, yang namanya pejabat pasti punya ini itu kan ya, yang ngurus ini, ngurus itu. Tapi dia masih bisa berdoa sampai 3 kali, teman-teman. Nah, aku jadi sadar gitu teman-teman, dengan kesibukan kita selama 24 jam setiap harinya kan, 1 kali 24 jam, apakah kita udah bisa ngeluangin waktu buat Tuhan, atau kita malah sibuk untuk menyenangkan hati kita sendiri, teman-teman. Karena pada dasarnya kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Fokus kita itu untuk ke Tuhan, bukan kesenangan pribadi kita. Karena kalau misalnya kita udah kasih yang semuanya, kasih yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan kasih yang paling indah. Rencana Tuhan tuh paling nyata, teman-teman. Rencana Tuhan pasti digenapi benar, ya. Indah pada waktunya deh, teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang ini lagi bergumul tentang sekolah, tentang Cilaura sebagai mahasiswa, tentang tugas-tugasnya ya Cilaura ya, atau masalah-masalah dengan pertemanan, dengan keluarga, teman-teman. Aku ingin ajak teman-teman semua makin intim dengan Tuhan, semakin bersatu,
jangan jauh-jauh dari Tuhan, tetap ada di bawah lindungan sayapnya, karena rencana Tuhan tuh pasti indah pada waktunya teman-teman. Semua butuh proses, semua ini yang penting teman-teman taat aja, taat terus percaya, Setia. benar, setia dan Setia terus juga. taat. Mungkin teman-teman mikir, masa sih Tuhan bisa kayak gini, masa kan Tuhan bisa kayak gitu ke hidup gua. Teman-teman ingat ada ayat, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar, semua akan disediakan bagi yang mengasihi Dia, teman-teman. Itu aja dari aku. Yes, Cilaura betul. bagaimana? Nah, aku juga mau ngajak nih buat kalian semua. Dan aku mau ngingetin, sesibuk apapun kalian, sebanyak apapun kegiatan kalian, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap berdoa, setia. Mungkin kalian capek, kalau di posisi aku juga capek kerja, capek kuliah, mungkin dari tugas-tugas kalian yang banyak banget. Bahkan bukan cuma tugas ya nih, ada kegiatan lain, misalnya kerja kelompok atau apa, yang membuat kalian tuh capek banget di hari itu. Tapi ingat tuh teman-teman, kalau sesibuk apapun, secapek apapun kita, jangan lupa untuk berdoa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, kasih waktu yang terbaik buat Tuhan, dan yang pastinya baca Alkitab. Betul. Gitu. Oke, aku mau ngingetin juga nih, jangan lupa like, Komen dan comment, subscribe. and subscribe. Iya, Cilaura denger-dengar Oh iya, bisa ini juga nih. mau kasih ayat ya. Apa tuh? Oh iya, Gimana? itu nanti di penutup ya. Oke. Nah, bagi teman-teman juga nih, boleh dong kalau misalnya suka sama konten kita kali ini nih, boleh di-share juga ke teman-temannya. Oke, sebelum kita menutup, aku punya ayat nih yang bagus banget, yang lagi happening banget di pikiran aku, Betul. yaitu di Yohanes 14 ayat 27. Isinya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, dari ayat ini teman-teman, kita diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, jangan pernah khawatir dan gelisah. Kayak gitu, Julio. Intinya jangan ikutin standar dunia, karena standar dunia nggak ada ujungnya, tapi standar Tuhan selalu indah pada waktunya. Ini sedap. Oke, sekian podcast kita kali ini. Tetap setia denger. Kalau teman-teman ngerasa paling, wah ini enak banget nih, wow banget nih buat didengar, jangan lupa di-share ke teman-teman. Gitu ya. Sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa di cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Dadah. See you. Bye-bye. God bless you. you Dadah. semua. Bye-bye.